Barcelona melawat di hari ulang tahunnya. Ruben Amorim bawa MU bantu Everton, sedangkan Arne Slot bikin City dibokongi Brighton. Biawa, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Sebelum kita bahas Liga Inggris, kita bahas dulu lah Liga Spanyol. Gak ke Bundesliga dulu, Nol. Ada Der Klassiker loh, Dortmund versus Munchen. Skornya berapa, Wak, geng? 1-1, Nol. Nah, itu udah tahu kalian, ngapain lagi kita bahas? Lanjutlah langsung kita ke Liga Spanyol. Ada Real Madrid yang berhasil menang 2-0 lawan Getafe. 2 gol Madrid di match ini dicetak lewat voucher penalti Jude Bellingham pada menit ke-30 dan gol dari Kura-Kura Mbappe pada menit ke-38. Harusnya kemarin gini waktu lawan Liverpool. Penalti kasih Bellingham, terus urusan open play kasih Bellingham juga. Nah jadi Mbappe dikasih apa, Nol? Dikasihani aja lah, pemain gak berharga soalnya. Mbappe ini kurasa sebelum ke Madrid dulu pasti dia merasa jago. Nah sekarang pas masuk Madrid dia kurasa merasa aku jago gak sih sebenarnya? Dengan kemenangan ini, Real Madrid makin memperpendek jarak dengan Barcelona di puncak klasemen jadi 1 poin. Peluang Real Madrid buat nyalip Barcelona juga terbuka lebar karena masih punya 1 tabungan pertandingan. Kalau persaingan La Liga ini diibaratkan lari maraton, sebetulnya Real Madrid punya peluang lebih besar buat jadi juara dibandingkan Barcelona. Kenapa gitu, Nol? Ya iyalah biawa, Real Madrid punya bekal buat nambah tenaga, sedangkan Barcelona harus lari sambil berpuasa. Next, ada siapa Akrobeto? Barcelona. Barcelona terpongkeng 2-1 dari Las Palmas, Wak, geng. Biawa ulang tahun bukannya berpesta malah milih menderita. Pertandingan lawan Las Palmas ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun Barcelona ke-125. Udah 1/4 abad lah usia Barcelona ini ya kan. Kalau udah selama ini ulang tahun harusnya dikasih kado emas, bukan kalah 2-1 dari Las Palmas. Di hari ulang tahun ini mereka juga memperkenalkan maskot baru mereka yaitu Cat. Ada-ada aja Barcelona ini ya kan. Udah makan susah, ini mau ngasih makan kucing pula lagi kan pau. Sejak awal pertandingan sebetulnya Barcelona bisa mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Tapi di babak pertama ini ada kejadian serius di mana Balde bertabrakan dengan Sandro Ramirez yang bikin dia muntah darah, geng. Kujam kali mantan pemain Barcelona ini ya. Gitu kali dia sama adik-adikannya. Hati-hatilah kalau nanti Barcelona jumpa sama Braithwaite. Kurasa kalau jumpa sama Braithwaite, kayaknya nggak dijahatin sih, malah dikasih makan sama si Braithwaite. Soalnya dia kan anak orang kaya. Kejadian ini bikin Balde harus diganti sama Gerard Martin. Cuma uniknya ada peraturan pergantian pemain khusus buat pemain yang geger otak. Pergantiannya ini nggak mengurangi jatah 5 pergantian pemain. Cuma sayangnya udah nggak dikurangi pun jatah pergantiannya, tetap pau juga Barcelona ini. Infonya keadaan si Balde ini udah lebih baik lah sekarang, Wak, geng. Semoga lah bisa segera merumput lagi ya kan. Nikmatilah masa istirahatmu ini, Bang. Kapan lagi makan gaji buta ya kan? Walah, Nol, mending kerja sih aku, Nol, daripada sakit kayak gini. Kenapa gitu, Bang? Iyalah, kerja aja nggak dikasih makan, apalagi nggak kerja. Tapi sepanjang babak pertama, lini serang Barcelona masih kesusahan buat nembus pertahanan Las Palmas. Barulah di akhir babak pertama, Barcelona hampir aja bisa bikin gol. Lewat aksi individu dari Rafinha yang bisa acak-acak bek Las Palmas, sayang kali syutingannya cuma membentur tiang gawang. Sial kali, kurang sedekah ini Barcelona kurasa, makanya sial terus. Ya iyalah, Nol, ngasih makan pemain aja susah malah kau suruh sedekah pula. Malahan lebih butuh disedekahi Barcelona ini soalnya. Masuk ke babak kedua, secara mengejutkan Las Palmas justru bisa bikin gol duluan. Melalui aksi dari Sandro Ramirez, syutingan kerasnya bisa menembus gawang Inaki Pulpen. Memang betul lah kata orang-orang kalau mantan emang menyakitkan. Dibuang pas performanya turun, dibalas dengan gol pas ngerayain ulang tahun. Barulah pada menit ke-61, akhirnya Barcelona bisa bikin gol balasan. Lagi-lagi melalui aksi Rafinha, syutingan kerasnya dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Las Palmas. Tapi nggak lama habis itu Las Palmas bisa bikin gol lagi. Menit ke-67, syutingan dari Fabio Silva bikin Inaki Pulpen mati langka. Skor pun berubah jadi 2-1 buat keunggulan Las Palmas dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Lawan Las Palmas, Barcelona langsung jadi las lemas semacam habis rungkat di Las Vegas. Pau kali Barcelona ini kelihatannya aja jago. Tapi sebetulnya gak ada bedanya mereka ini sama Man City. Lawan tim-tim kecil pun kalian terpongkeng. Nol, ingat Nol, kita gak boleh jahat sama orang kecil. Ini kami sedekah loh, Nol, sama tim kecil ini. Cemana kalian mau nolong tim kecil padahal kalian lebih susah dari tim kecil. Aku rasa emang udah mulai kehabisan bensin lah Barcelona ini. Walaupun di awal seringkali mereka bisa bantai-bantai lawannya, tapi 3 match terakhir lawan tim-tim mediocre pun mereka nggak bisa menang. Memang dapat kado yang bagus lah Barcelona di ulang tahun yang ke-125 ini. Kado yang bagus buat Real Madrid tapinya.
Saranku buat fans Barcelona di ulang tahunnya yang ke-125 ini, mending kalian baik-baik bersyukur lah. Bersyukur karena masih bisa peringkat 1 La Liga ya Nol. Salah satunya itu. Tapi yang paling utama, kalian harus bersyukur buat eksistensi klub kalian lah. Bersyukur kali lah itu Barcelona masih belum dibubarin soalnya. Dengan kekalahan Barcelona ini, persaingan La Liga jadi makin sengit lah. Fans Madrid langsung bilang, ini kalian mau turun sendiri atau kami turunkan? Gak usah banyak cakap. Nanti sok-sok nurunin Barcelona, pemain kalian malah yang mungkin nanti duluan nyusup ke tanah. Tapi itulah ya kan, sekarang Real Madrid sibuk ngumpulin poin buat nyalip Barcelona. Sedangkan Barcelona sibuk nyari duit buat bayar utangnya. Next, kita pindah ke Liga Inggris. Ada Chelsea yang berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-0. Gol pembuka buat Chelsea dicetak oleh Nicholas Jackson pada menit ke-7. Mantap juga titisan Drogba ini ya kan? Drogba versi light tapinya. Cuma pertandingan ini lucunya di menit ke-25. Waktu si Martinez malah megang bola bebas pula dari Pau Torres. Tapi sayangnya biarpun udah dibogem bola free kick di dalam kotak penalti itu sekuat tenaga sama Cole Palmer, tapi tetap gagal jadi gol buat Chelsea. Ini sebenarnya nggak terlalu lucu, karena memang lebih susah ngegolin kalau gawang dijaga satu kompi dan jaraknya terlalu dekat ya kan. Yang lebih lucu sebenarnya pas menit ke-29. Di giveaway Martinez pula bola sama Nicholas Jackson. Tapi datang si Bio Jackson ini yang lambatan. Nggak bisa pula digolkannya. Biawak menit 7 tadi kau ngegolin kayak Drogba. Menit ke-29 malah melawak kau kayak Ucok Baba. Cuma lebih pau lagi si Martinez di sini. Bisa pula enak kali dia ngasih bola ke Jackson ya kan? Meskipun bisa diselamatkannya sih. Tapi tetap aja ini pau rasa. Ternyata kalau udah pernah juara dunia masih bisa melawak juga ya kan? Ya bisa lah Nol, banyak contohnya. Mbappe 1, terus Evos juga. Chelsea menggandakan keunggulan lewat gol cantik Enzo Fernandez menit ke-36 dan menutup kemenangan dengan placing cantik dari Cole Palmer pada menit ke-83. 3-0 buat Chelsea jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan hasil ini Chelsea mulai naik ke peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan 25 poin. Sedangkan Aston Villa harus tergusur gantiin MU di peringkat 12. Tapi kalian sadar gak sih Wak geng? Si Bio Jackson bisa main bagus di musim ini. Bahkan dari 13 penampilannya di Liga Inggris musim ini dia udah bikin 8 gol dan 3 assist. Kok bisa si Bio ini tiba-tiba jadi jago musim ini? Bukan gitu Nol, sebetulnya emang udah jago aku dari awal. Cuma faktor pelatih aja yang bikin mainku berselamat musim lalu. Gak sudi aku dilatih sama mantan pelatih Terpongkengham itu. Bukannya dilatih jadi striker sukses malah dibikinnya aku jadi prototipenya Darwin Nunes. Next, ada Terpongkengham yang ditahan imbang 1-1. Terpongkengham sempat unggul duluan lewat gol Brennan Johnson pada menit ke-54. Tapi Fulham bisa bikin gol balasan pada menit ke-67 lewat syutingan keras dari Tom Kearney. Dengan hasil ini, Terpongkengham masih tertahan di peringkat 7. Sedangkan Fulham ada di peringkat ke-10. Memang aneh kali Terpongkengham ini. Lawan MU dan City mereka bisa menang. Tapi lawan Fulham malah cuma bisa menimbang. Kayaknya mereka cuma main bagus kalau pas ketemu tim besar aja. Ibaratnya Terpongkengham ini kayak kalau kau jago, aku lebih jago. Kalau kau pau, aku lebih pau lagi pun bisa. Next, ada Arsenal yang berhasil membantai West Ham dengan skor 5-2. Arsenal di awal-awal langsung nyetak 4 gol lewat heading Gabriel pada menit ke-10, gol Leandro Trossard menit ke-27, penalti Odegaard menit ke-34, dan gol Kai Havertz pada menit ke-36. West Ham cuma sempat bisa bikin 2 gol balasan lewat Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-38, dan free kick Emerson Palmieri yang ciamik kali pada menit ke-40 yang menimbulkan asa bakalan comeback. Tapi sayangnya, toyoran mantan kiper Arsenal ke Gabriel bikin penalti. Dan kali ini penalti Bukayo Saka menutup kemenangan Arsenal 2-5 di menit 45+5. Iya, di babak pertama udah ditutup skornya. Soalnya di babak kedua nggak ada gol lagi yang tercipta. Jadi kalau kalian ketiduran di babak pertama, kalian udah menghemat 45 menit kehidupan kalian daripada nonton babak kedua Arsenal West Ham ini. Dengan hasil ini, Arsenal mulai naik lagi ke peringkat 2 dengan 25 poin. Sedangkan West Ham masih tertahan di peringkat 14 dengan 15 poin. Wih, Arsenal sama Chelsea kompak kali ya kan? Dari jumlah poin, menang, imbang, kalah, ngegolin, kebobolan, dan goal difference-nya sama wak geng. Tapi bisa Arsenal di peringkat 2 dan Chelsea di bawahnya. Yang bedain kurasa karena urutan abjad aja nih kayaknya. Tapi yang uniknya di match ini si Gabriel masih aja bikin selebrasinya Gyökeres lagi dengan versi tutup matanya. Aku rasa ngefans sekali dia sama si Gyökeres ini. Makanya dipraktikin nih terus selebrasinya. Oh, kalau selebrasi ini artinya beda sama yang kemarin Nol. Emang selebrasi tutup mata sekarang artinya apa bang? Kalau ini selebrasi hilang trofi Nol. Udah nggak nampak aku peluang Arsenal juara Liga Inggris musim ini soalnya. Next, ada MU yang berhasil menang besar setelah membantai Everton dengan skor 4-0. Di match ini, Ruben Amorim masih mengubah lagi susunan pemain MU. 2 pemain lini tengah kali ini diisi sama Casemiro dan Kobbie Mainoo. Sedangkan Bruno digeser lagi buat main di depan bersama Rashford dan Joshua Zirkzee. Gila kali ya kan si Amorim ini. Rasmus Højlund yang bikin brace pas lawan Bodo kemarin justru dicadangin dan digantiin sama Zirkzee. Kurasa masih mau coba-coba pemain Ruben Amorim ini. Kalau si Anthony kenapa diganti sama Amad Diallo Nol? Apa coba-coba pemain juga? Ya udah jelas bagusan Amad Diallo lah. Gak cocok si Anthony itu main di wing back kanan. Lebih cocok main di komedi putar dia soalnya.
Beda dengan 2 match sebelumnya, kali ini MU nggak bisa bikin gol cepat lagi di menit-menit awal. Baru menit ke-34, MU akhirnya bisa bikin gol. Menerima corner dari Bruno, shootingan Rashford dibelokkan sama Jarrad Branway dan akhirnya bisa menjebol gawang si Pickford. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan MU. Habis itu pada menit ke-41, MU bisa bikin gol keduanya. Berawal dari blunder Branway lagi, bola bisa dribble sama Diallo kemudian dipasing Bruno ke Zirkzee dan menjadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan MU. Pahok kali si Branway ini. Untung aja dia nggak jadi dibeli MU. Mana harganya 80 juta ya kan? Iya emang gak jelas sekali semua pemain yang diincar sama si Ten Hag. Udah ngasih instruksi ke pemain gak bisa, pemain yang diincar pun macam gak bisa main bola. Woi Bang Branway, kau kalau pengen dilirik MU gak gitu juga lah caranya. Memang kau membantu MU iya, tapi bukan waktu jadi lawan lah. Kau contoh lah senior musim Maguire. Pas belum dibeli tunjukkan keberingasan. Pas sudah dibeli barulah tunjukkan semua lawaan. Emang gak salah orang tuamu dulu ngasih namamu Branway dah. Branway versi B kok soalnya. Kemudian di awal babak kedua, MU bisa bikin gol lagi. Menerima umpan dari Amad Diallo, shootingan dari Marcus Rashford bisa menjebol gawang si Pickford lagi. Skor pun berubah jadi 3-0 buat keunggulan MU. Dimanja kali si Rashford sama si Amad. Iyalah namanya Bupati Manchester harus dilayani lah. Masih menjabat di MU deh sampai 2008 soalnya. Habis itu menit ke-64 MU bisa bikin gol keempatnya. Berawal dari pressing Amad Diallo, dia berhasil curi bolanya lagi. Kemudian dipasingnya ke Zirkzee dan dengan mudah diteruskan jadi gol. Skor pun berubah jadi 4-0 buat keunggulan MU dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Gila kali main si Amad Diallo ini. Warrior sejati. Sejak awal pertandingan langsung pressing back lawan terus dia tanpa henti. Selain 2 asisnya, dia juga bikin Zirkzee yang mandul langsung bisa cetak brace di match ini. Aku rasa si Amad Diallo ini bakal jadi pemain elit lah di masa depan. Kalau pindah dari MU tapinya. Di MU ini aja bentar lagi udah elit dia nih nol. Iya memang, tapi ingat, elit itu masih jauh kalau mau ke MITI. Apalagi kalau partiannya partian mau macam MU ini. Tapi salut kali lagu sama Ruben Amorim ini langsung beda sistem permainan MU dibikinnya. Walaupun di 2 pertandingan awal para pemainnya masih kesusahan, sekarang udah mulai agak rapi lah mereka mainnya. Bahkan udah gak ingat aku kapan MU terakhir kali main rapi dan bisa bantai lawannya. Apalagi bisa clean sheet juga ya kan? Memang pelatih bagus lah si Ruben Amorim ini. Dia bisa bawa MU menang 4-0 walaupun pakai pemain yang otaknya kosong. Kalau diingat-ingat dulu bersama Ten Hag MU melawak. Sekarang bersama Amorim MU bantai-bantai sampai bentar lagi kurasa dipanggil masuk baris krim. Dengan kemenangan ini MU mulai naik ke peringkat 9 klasemen sementara dengan 19 poin. Sedangkan Everton masih tertahan di peringkat 15 dengan 11 poin. Buat Liverpool hati-hatilah kalian. Di bawah Ruben Amorim ini MU akan meroket dan siap tsunami trofi. Iya walaupun sekarang kami peringkat 9 tapi kami masih optimis buat jadi juara. Cuma beda 15 poin aja yang kami sama Liverpool. Iya betul itu Biawak, masih besar peluang MU ini buat jadi juara. Juara FF Suzuki Cup tapinya. Lagian kalian gak usah cakap sombong dulu lah. Mending target kalian masuk zona UCL aja lah dulu. Ini mau juara Liga pula dipikirkan. Juara MCL aja pun kurasa kalian gak pernah. Tapi buat fans MU kalau Liverpool musim ini juara, bakalan bisa disamakan lah rekor titel Liga Inggris kalian menjadi 20 ya kan? Gak bisa lagi lah kalian sombong-sombong di Liga Inggris. Treble udah disamai sama City. Nanti titel IPL pun udah disamai sama Liverpool. Itulah makanya jangan terlalu sombong dan baik bacot fans MU ini. Kalian bayangkan, ini kalau ya ingat, ini kalau aja kesombongan fans MU di Indonesia ini bisa dirupiahkan, saking banyaknya utang negara kita ini pun bisa langsung lunas dibikin fans MU. Plus, ada Manchester City yang kalah lagi dan kali ini di hadapan Liverpool dengan skor 2-0. Hancur ya kan? Di match ini Arne Slot main serius dan pakai pemain terbaiknya. Walaupun ditinggal Alisson dan Ibrahim Konate yang cedera, mereka masih punya Kelleher dan Joe Gomez yang masih lumayan bagus lah. Sementara itu Cody Gakpo dimainkan di sisi kiri dan Luis Diaz digeser jadi striker di depan. Parah kali si Arne Slot ini. Saking gak percayanya dia sama si Nunes sampai Luis Diaz ini pasang jadi striker. Salah Konol, justru dia percaya sama Nunes makanya dia mainin Luis Diaz dulu. Nunes sekarang disimpan baru nanti masuk belakangan. Wih, percayalah dia berarti si Nunes ini senjata pamungkasnya Slot deh kan? Enggak sih Nol, lebih karena si Slot percaya kalau si Nunes ini gak bisa dipercaya. Sementara itu Pep Guardiola coba merotasi para pemainnya. Ederson dan Gvardiol yang sering bikin blunder dicadangin dan diganti sama Stefan Ortega dan Nathan Ake. Tapi mau diganti 11 pemain pun sama si Guardiola ini, menurutku nggak ngaruh-ngaruh juga lah. Apalagi yang mereka lawan ini Liverpool, tim terbaik di Eropa musim ini. Man City, jangankan lawan Liverpool. Di 3 gol lawan Feyenoord pun masih nggak menang juga ya mereka. Sejak awal pertandingan, Liverpool langsung main dengan pressing tinggi. Hasilnya, mereka langsung mendominasi pertandingan dan bisa bikin banyak peluang. Di-press habis pemain City dan digempur habis-habisan juga di awal babak pertama. Bahkan menit ke-11, Liverpool udah berhasil unggul. Menerima umpan dari Mo Salah, Cody Gakpo bisa menjambar bolanya menjadi gol. Emang gini kali lah kalau Arne selalu main serius dan pakai pemain terbaiknya. Baru 11 menit main pun udah bisa bikin gol si Gakpo ini. Coba kalau tadi yang dimainin si Nunes, baru 11 menit main pun kurasa udah 12 kali si Arne selalu teriak-teriak dibuatnya.
Sepanjang babak pertama ini nampak one set game lah pertandingan ini. Liverpool terus menggempur pertahanan City, sedangkan City masih bertahan dengan sejarah 4 trofi. Bahkan sepanjang babak pertama ini cuma bisa bikin 1 syutingan aja Man City ini. Kojom kali Liverpool ini. Kukira bakal big match lawan Manchester City. Tapi ternyata lawannya cuma sekelas Coventry City. Di babak kedua, permainan jadi agak lebih imbang lah. Guardiola masukin Doku dan Savinho buat memperkuat lini serang. Sedangkan Arne Slot masukin Nunes dan Kwanza biar ada perlawanan. Memang udah gila kali Liverpool ini mainnya. Bahkan setelah Nunes masuk pun mereka masih bisa dapat voucher penalti. Menit ke-78 Liverpool dikasih voucher penalti setelah Luis Diaz dijatuhkan sama Stefan Ortega. Mo Salah yang maju sebagai eksekutor bisa dengan mudah dibobolnya gawang Ortega. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Liverpool. Tumben penalti mau masuk bang. Kemarin lawan Madrid pas lemak. Udah aku bilang sengaja tuh kemarin 0. Gak mau aku jadi Pessi atau Penaldo karena kebanyakan bikin gol dari voucher penalti soalnya. Habis kebobolan ini, Guardiola masukin Kevin De Bruyne dan Jack Grealish buat memperkuat lini serangnya. Dan betul aja pada menit ke-82 Man City dapat peluang emas lewat Kevin De Bruyne. Hasil giveaway Van Dijk tapinya. Cuma pas tinggal one on one dengan kiper malah kena tepis pula syutingannya. Pahok kali si De Bruyne ini. Emang udah habis lah kurasa masanya dia ini. Bahkan De Gea dimainin jadi playmaker pun masih lebih jago dari De Bruyne ini kurasa. Kalau sekarang ya, kalau dulu beda cerita lah. Woi Bang Van Dijk, ngapain pula kau bikin blunder kayak gini? Gak kerja-kerja sih kayak Lernold, makanya aku kasih dia kerjaan buat nepis syutingan De Bruyne. Udah sempat ngantuk-ngantuk tadi dia aku tengok karena gak ada perlawanan dari City. Habis itu udah gak ada lagi gol yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor 2-0 buat Liverpool pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, Liverpool makin jauh di pucuk ninggalin pesaing-pesaingnya dengan 34 poin. Bahkan mereka unggul 9 poin dari Arsenal yang ada di peringkat kedua. Memang mantap kali lah Liverpool ini ya kan. Kurasa udah fix lah bakalan juara mereka musim ini. Bukan apa ya kan, pesaing terdekat mereka aja cuma Arsenal. Kita tahu sendiri lah Arsenal 2 musim ini macam mana. Berharap mau jadi juara tapi tiap musim cuma jadi gajah ngepet buat jagain piala. Lagian emang pok kali Manchester City ini. Kukira bakal 5 kali beruntun jadi juara. Tapi malah terpungking pula ke peringkat 5. Kurasa memang susah lah melatih tim besar. Walaupun nampak menang terus, tapi sebetulnya Guardiola ngerasain pressure besar pada dirinya. Makanya musim lalu Jurgen Klopp cabut dari Liverpool dan mutusin buat rehat. Berarti Erik ten Hag juga berselamat karena pressure di MU besar ya Nol? Iya biawa, udahlah pressure-nya besar buat ten Hag. Para pemainnya pun malah sering melawak. Aku rasa memang betul lah kalau hidup itu bagaikan roda yang berputar. Contohnya Man City ini. Kemarin jadi klub Manchester tersukses, tapi sekarang cuma sekelas sama Nottingham Forest. Oh enggak lah Nol, kalau sekelas sama Nottingham Forest pasti bisa ngalahin Liverpool. Ini kan mereka nggak bisa. Lucunya di match ini fans Liverpool nyanyi You're Getting Sad in the Morning. Dan dibalas dengan jari kayak gini sama si Pep. Mungkin si Pep ini mau ngasih tahu sama fans Liverpool. Tim klaim peringkat 1, timku peringkat 5. Enggak Nol, itu mau nunjukin kalau dia menang IPL 6 kali bersama City. Hah? Di hadapan yang udah menang 19 kali dia ngomong kayak gitu? Pau kali lah dia. Yang jelas semua udah terlihat jelas di match ini. Kita bisa lihat lah tiki-takanya Pep kalah telak sama slot ball. Yang perlu kita petik pelajaran dari match ini adalah banyak pun duit kita kalau udah kena slot rungkat juga. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya waktunya persiapan nonton big match dulu kita. Arsenal MU kan Nol? Ya enggak lah, City Nottingham lah. Kan mereka sekarang yang lagi di Big Six klasemen sementara. Arsenal Big Six juga sih. Cuma lawannya nih Big Six enggak, Big Bacot iya. Dadah geng.